debat Cagup dan Cawagup Jakarta. Berbicara soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, adik-adik mahasiswa ini masih memiliki keresahan terkait permasalahan ini. Kita langsung saja tanyakan apa keresahannya dan langsung dijawab oleh juru bicara dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz Akmal Rafif, perwakilan dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin menanyakan kekhawatiran saya dari debat Cagup dan Cawagup pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu sendiri, isu lapangan kerja merupakan isu yang menarik karena biar bagaimanapun kami sebagai mahasiswa akan segera menghadapi yang namanya ya mencari kerja gitu ya. Dan berbicara mengenai isu lapangan kerja sendiri, aku memiliki suatu concern di mana bagaimana lulusan sarjana bisa segera diserap oleh program kerja yang dicanangkan oleh Cagup dan wakil calon gubernur kita agar teman-teman sarjana kita bisa segera bekerja. Karena kekhawatiran yang saya temukan dalam realitas saat ini adalah bahwa teman-teman mahasiswa belum memiliki kemudahan dalam menerima pekerja setelah menjadi sarjana. Baik. Terima kasih. Kita terima pertanyaannya dan ini keresahan dari generasi muda nih yang harus dijawab oleh juru bicara masing-masing paslon. Kita mulai dari Mas Aldi. Silakan. Bang Aldi, Mas Aldi. silakan. Mas Faiz, izin. Yang pertama, nggak pakai ribet, pilih nomor 3 dulu kalau mau cari kerja. Karena gini, yang pertama, sebagai lulusan sarjana sebenarnya banyak yang bisa dipenuhi. Yang seperti yang saya sampaikan lagi berulang-ulang bahwa dengan mengikuti pelatihan itu kita menambah skill. Dengan kita menambah skill otomatis kita mempunyai nilai jual ke perusahaan-perusahaan yang akan kita lamar. Mas Pram Bang Dul hadir untuk menyediakan pelatihan-pelatihan tersebut, sertifikasi, ya kan, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang bisa meningkatkan skill. Lalu kami juga membuka job fair di setiap kecamatan 3 bulan sekali. Berarti di situ kita bisa terus mencoba berikhtiar untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau mau jadi pekerja, kalau mau punya perusahaan, ya kalau mau menjadi pengusaha bisa ikut ke dalam Jackpreneur. Duitnya dari mana? Kita sudah menyiapkan kan tadi 300 miliar. Dari mana duitnya? Dari Jakarta Fund. Jadi nggak perlu khawatir, nggak pakai ribet, pilih nomor 3. Oke. Ya. Job Fair dan juga Jackpreneur masih menjadi program andalan dari pasangan calon nomor 3. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan Bang Fernando. Silakan dikasih solusi adik-adik ini. Ya, jadi Mas Faiz nggak perlu khawatir. Kalau Pak Dharma terpilih menjadi gubernur DKJ, ya, dia punya program Jakartaku Aman. Tidak perlu khawatir Anda jadi pengangguran, karena ada akademi independen namanya. Jadi kalau sekiranya Mas Faiz kurang dibutuhkan di dalam satu perusahaan, diasah kembali. Bahkan sekiranya Mas Faiz, ini apa jurusan apa Mas Faiz? Jurusan ilmu politik. Ilmu politik. Ilmu politik juru bicaranya Pak Dharma seperti saya orang hukum. Bisa saya berdayakan. Kalau saya apa? Bisa jadi juru bicara Pak Dharma. Ya di pemerintahan segala macam. Jadi nggak usah khawatir. Yang pasti kalau mahasiswa yang sekarang mau lulus ya Gen Z, milenial. Jangan khawatir. Kalau nomor 2 terpilih tidak ada pengangguran. Ya kita kurangi semua ya. Jadi jangan lupa nomor urut 2 Dharma Kun. Oke, baik. Kita dapatkan janji manisnya untuk para mahasiswa. Berikutnya harap tenang semuanya. Langsung silakan Bang Faruk. Silakan. Oke, baik, silakan Bang Faruk. Mas Faiz, pertama kita harus lihat rekam jejak. 2 poin rekam jejaknya. Pertama, rekam jejak Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Itu satu. Poin kedua, kita harus ingat juga siapa yang mendukung Jackpreneur, yaitu adalah partai-partai yang ada di belakang Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono. Ya, kita harus ingat lagi nih, agak rewind balik. Dulu yang paling banyak menentang Jackpreneur itu partainya siapa? Yaitu partai pendukungnya Pak Pramono dan Pak Rano, gitu. Jadi ketika tiba-tiba sekarang ini ingin mendukung, ya mungkin aspeknya politis aja gitu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gini, kita punya komitmen terhadap
anak muda, kita punya komitmen terhadap UMKM, kita punya komitmen terhadap lapangan kerja. Jika memang skillnya dirasa belum mumpuni, kita punya upskilling ya. Itu nggak harus kok buat SMA doang, SMK doang, yang sarjana juga udah bisa gitu ya. Karena misalnya ada program kegiatan kayak apa dulu program Pak Jokowi Jakarta, di Indonesia itu upskilling lah ya untuk mahasiswa, sehingga bisa semuanya mendapatkan upskilling dan ada lapangan kerjanya. Ya, baik, Faruk, terima kasih. Semoga meredakan kekhawatiran dari adik-adik mahasiswa dan juga sebagai penutup saya berikan kesempatan kepada para panelis untuk bisa memberikan closing statement juga dari Pak Rian terlebih dahulu. Singkat, Pak. Jadi Jakarta ini adalah masyarakat yang penuh kerinduan, merindukan pemimpin yang oke gitu loh, merindukan leadership, bukan leader yang nggak sip, beda kan ya. Nah untuk itu saya kira ini tantangan dan mohon diketahui ada 2 tugas pemerintah di mana juga. Seperti yang saya tulis buku saya, tugas pemerintah cuma 2. 1, membuat kebijakan publik yang unggul dan pelayanan publik yang bermutu tinggi. Ini challenge, kenapa? Hari ini kita buat bar ya, Jakarta terbilang paling baik dibanding lainnya. Tapi barnya masih kalau skor 1 sampai 5 itu kira-kira ya 2, 3, kadang 4. Tapi ada satunya gitu loh. Kita pengen itu levelnya 4 sama 5. Dan ini nanti menjadi agenda. Kedua, pelayanan publik. Kita tinggal di Jakarta dan seringkali kalau saya keliling ke Jakarta itu bingung. Ini mana sih pemerintahnya gitu loh. Ini kok berantakan seperti ini. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi apapun kita, siapapun kita. Ingat, rindu setengah mati ini. Jadi silakan menghargai itu. Baik ya, berikutnya. Sebentar, teman-teman. Baik, Prof. Elisa, silakan sebagai penutup akhir. Ya, tentunya Jakarta itu adalah outlet nasional. Kita berharap mendapatkan pemimpin terbaik karena biasanya lulusan dari pemimpin Jakarta itu akan jadi pemimpin RI juga loh ke depannya. Jadi makanya kita ingin benar-benar mendapatkan pemimpin Jakarta yang terbaik yang bisa membawa 11 juta penduduk. Jakarta itu kan 11 juta dan ini adalah bagian dari nasional, jangan lupa. Dan kontribusi PDB Jakarta itu adalah juga 17% di nasional dengan pendapatan per kapita Jakarta itu 50.000 USD per kapita. Jadi sebetulnya itu sudah sudah negara maju sebetulnya kalau di dalam ini ya. Jadi tapi tadi ketimpangannya masih sangat tinggi itu yang utama nanti harus diselesaikan oleh nanti siapapun pemimpin Jakarta dan kemudian tadi masalah-masalah Jakarta yang sudah disebutkan berbagai macam mudah-mudahan itu nanti bisa diselesaikan oleh pemimpin. Kalau tadi Pak Rian bilang Jakarta yang dirindukan, kalau saya juga ya bahwa Jakarta yang tetap menarik baik secara ekonomi maupun secara keseluruhan lah bagaimana sebagai suatu kota yang nyaman untuk ditinggali dan kemudian juga menjadi dambaan semua orang untuk ditempati. Kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih Prof. Elisa, terima kasih kepada Dr. Rian, terima kasih kepada Mas Faruk, Mas Fernando dan Mas Aldi telah berdialog bersama kami dan pemirsa demikianlah debat Cagup Cawagup Jakarta putaran kedua kali ini. Saya Aditya Nugroho. Ya, dan saya Putri Viola. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Yang pasti apa yang disampaikan oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan menjadi bekal Anda untuk menentukan pilihan saat datang pada tanggal 27 November mendatang. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.